Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 314. Dev mengikuti Tuan Kota Sun langsung ke istana Tuan Kota. Pada saat ini, pelindung gong sedang berada di kamar kerja Cynthia, dan Cynthia telah meminum ramuan yang dimurnikan. Nona Sun, jika Anda meminum pil ini, Anda akan terlindungi dari kekambuhan selama setengah tahun. Setelah meminumnya 3 kali berturut-turut, Anda akan sembuh total, kata pelindung gong kepada Cynthia. Terima kasih, alkemis gong. Cynthia tampak bahagia. Dengan begitu dia tidak perlu terikat, dan dia tidak perlu menjadi gila dari waktu ke waktu dan menjadi seperti orang gila. Saat ini, Tuan Kota Sun masuk bersama Dev. Saat pelindung gong melihat Dev, matanya tiba-tiba berbinar. Ketika Dev melihat pelindung gong, dia mengangkat sudut mulutnya sedikit dan berkata, "Ternyata itu memang kamu. Sepertinya tebakanku tidak buruk sama sekali. Kamu benar, ini aku. Sekarang kamu jatuh ke tanganku, aku ini akan membuatmu mengalami perasaan hidup yang lebih buruk daripada kematian." Memikirkan racun ulat sutra emasnya, membuat gigi pelindung gong gatal karena kebenciannya terhadap Dev. Alkemis gong, aku membawakanmu orang itu. Kamu bisa berbuat sesukamu. Lalu penyakit putriku. Jangan khawatir Tuan Kota Sun. Aku akan terus menyempurnakan ramuan itu ketika aku kembali dan memastikan Nona Sun pulih. Pelindung gong menepuk dadanya. Dia berjanji, dan kemudian melanjutkan, tetapi Tuan Kota Sun, tolong hancurkan kekuatan budidaya anak ini terlebih dahulu untuk mencegahnya melarikan diri. Tuan Gong, kamu berada di alam kesengsaraan, kan? Kamu masih takut padanya yang hanya berada di alam tubuh komposit? Tuan Kota Sun tidak mengerti mengapa pelindung gong memintanya untuk menghancurkan budidaya Dev. Anak ini pandai menggunakan trik. Aku telah ditipu beberapa kali, jadi sebaiknya menghancurkan budidayanya agar lebih aman, kata pelindung gong. Oke, jika itu masalahnya, maka saya akan menghancurkan budidayanya terlebih dahulu. Melihat ini, Tuan Kota Sun siap menghancurkan budidaya Dev. Tapi Dev berkata dengan tenang, Tuan Kota Sun, Anda harus memikirkannya dengan hati-hati. Jika Anda menghancurkan kultivasi saya, putri Anda tidak akan pernah pulih. Racun pada putrimu telah menembus jauh ke dalam darah. Saya khawatir tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali saya. Orang ini adalah seorang kultivator iblis. Dia tidak bisa menyembuhkan penyakit putri Anda. Dia hanya menekannya untuk sementara dengan ramuan. Dalam beberapa hari, putri Anda akan mendapat serangan lagi. Kata-kata Dev membuat Tuan Kota Sun ragu sejenak. Kamu kentut? Ketika pelindung gong mendengar ini, dia segera membalas, kamu adalah seorang kultivator iblis. Jangan meludah darah hanya untuk bertahan hidup. Saya pasti dapat menyembuhkan penyakit Nona Sun. Saya telah hidup bertahun-tahun. Apakah keterampilan medis saya tidak sebaik milikmu, seorang anak kecil? Tuan Kota Sun mendengarnya dengan benar. Bagaimanapun juga, pelindung gong sudah sangat tua, dan Dev hanyalah seorang anak kecil. Berapa banyak yang bisa dia lakukan jika dia membuat obat meskipun sejak dari rahim ibunya? Kamu akan segera tahu apakah kamu bisa menyembuhkannya. Dev menjentikan jarinya, dan nafas yang tak terdengar memasuki tubuh Cynthia. Setelah nafas ini memasuki tubuh Cynthia, Cynthia sedikit terkejut, dan kemudian matanya mulai bersinar merah. Tuan Kota Sun, jangan dengarkan omong kosong orang ini. Saya telah ditipu beberapa kali. Sebaiknya Anda hancurkan dia sekarang. Pelindung gong mendesak Tuan Kota Sun untuk menghancurkan Dev. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Cynthia di samping sedang berubah. Tuan Kota Sun melirik pelindung gong, lalu ke Dev, dan akhirnya memilih untuk percaya pada pelindung gong. Jadi dia menampar Dev dengan telapak tangannya. Tapi Dev berdiri tak bergerak, bahkan tidak ada sedikit pun rasa takut. Tepat ketika Tuan Kota Sun tidak tahu mengapa Dev tidak takut, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari belakang. Terlihat Cynthia, yang baru saja sehat, sekarang tampak seperti orang gila, dengan mata terbuka lebar, dan dia bergegas menuju pelindung gong. Keduanya paling dekat, dan Cynthia menyerang pelindung gong terlebih dahulu. Perubahan mendadak ini membuat pelindung gong tidak dapat bereaksi cepat, dan secara naluriah dia menampar Cynthia dengan telapak tangannya. Namun setelah tembakan telapak tangan ini, pelindung gong berdiri tertegun sesaat. Karena saat dia menepuk telapak tangannya, auranya langsung terekspos. Tuan Kota Sun tertegun, dan kemudian memandang pelindung gong dengan tidak percaya,
Apakah Anda benar-benar seorang kultivator iblis? Pelindung gong tidak berbicara, berbalik, melompat keluar, dan lari dengan cepat. Sekarang identitasnya terungkap, dia harus segera melarikan diri. Wajah Tuan Kota Sun penuh amarah, dan dia ingin mengejarnya, tetapi dia melihat ke arah Cynthia yang ditampar dan ingin pergi ke sana dan memeriksanya. Tuan Kota Sun, Nona Sun, serahkan saja kepada saya. Saya pasti bisa menyembuhkannya. Anda cepat dan kejar dia. Jangan biarkan para penggarap iblis itu melarikan diri, kata Dev kepada Tuan Kota Sun. Tuan Kota Sun melirik Dev, lalu berbalik dan pergi. Tepat setelah Tuan Kota Sun pergi, Dev segera mengunci pintu. Dan Cynthia seperti binatang buas, bergegas menuju Dev. Gadis yang lemah tadi telah menjadi bukan manusia atau hantu, terlihat sangat menakutkan. Melihat Cynthia yang gila, Dev sedikit mengernyit. Meskipun Cynthia kehilangan akal sehatnya dan kekuatannya akan sangat berkurang, Dev tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatannya. Bagaimanapun, dia tidak bisa menyakiti Cynthia. Sekarang Dev harus mengendalikan Cynthia terlebih dahulu, lalu menggunakan jarum perak untuk mengeluarkan racunnya. Tidak ada cara bagi orang seperti Cynthia untuk mengeluarkan racunnya. Dev melambaikan tangannya, membentuk formasi di sekitar ruangan, dan kemudian mengikuti Cynthia untuk bertarung bersama. Segera, ada suara gemuruh di dalam ruangan. Jika Dev tidak membuat pengaturan formasi, ruangan itu akan rata menjadi tanah. Cynthia dengan panik menyerang Dev, sementara Dev menghindar dan menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menangkis. Lambat laun, serangan putus asa Cynthia membuatnya sedikit kelelahan, dan dahinya dipenuhi keringat. Namun keringatnya ternyata berwarna hitam, yang membuat Cynthia terlihat bingung. Tepat ketika Dev memandang Cynthia dengan kebingungan di wajahnya, Cynthia tiba-tiba berhenti menyerang. Pada saat ini, warna merah di mata Cynthia perlahan memudar dan pulih kembali. Cynthia melihat ke kamar yang berantakan, lalu menatap Dev di depannya, dan bertanya dengan kebingungan di wajahnya, apa yang terjadi? Di mana ayahku? Mengapa aku sakit lagi, bukankah aku sudah sehat? Cynthia sedikit panik. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Nona Sun, jangan panik. Anda tidak sakit. Anda diracuni. Saya bertanya kepada Anda sekarang. Anda harus menjawab saya dengan jujur supaya saya dapat membantu Anda. Dev melihat Cynthia telah sadar kembali, jadi dia bertanya dengan hati-hati. Cynthia memandang Dev dan menemukan bahwa Dev tidak berniat jahat, jadi dia mengangguk dan berkata, "Oke, kamu bisa bertanya. Apakah kamu mengeluarkan keringat hitam setiap kali mendapat serangan racun?" Dev bertanya. Cynthia mengangguk. Ya, setiap kali keringat hitam keluar, aku baru akan tersadar. Racun di tubuhmu harus dikeluarkan sesegera mungkin, jika tidak, kamu tidak akan kehilangan akal sehat di lain waktu, tapi mungkin kehilangan nyawamu. Kata Dev dengan ekspresi wajahnya. Berkata dengan sungguh-sungguh. Racun di tubuh Cynthia lebih serius dari yang dibayangkan Dev. Apa yang harus kita lakukan? Cynthia panik. Jangan gugup, dengarkan saja aku sekarang. Aku akan memberimu akupuntur dan menggunakan jarum perak untuk memaksa racun keluar dari tubuhmu, kata Dev, dan mengeluarkan sebungkus jarum perak dan berkata. Buka bajumu. Buka baju. Cynthia tercengang. Buka bajumu. Bagaimana aku bisa memberikan akupuntur jika kamu tidak melepas bajumu? Kata Dev dingin. Apakah kamu tahu cara mengobati penyakit? Menurutku kamu ingin bertingkah seperti gangster, kan? Cynthia memandang Dev dengan waspada. Sekarang saya alkemis dan Anda adalah pasiennya. Di mata saya, Anda hanyalah sekumpulan organ. Cepat lepaskan bajumu. Jika terlambat, saya khawatir tidak akan ada peluang. Dev mendesak Cynthia. Bah, jangan beritahu aku hal-hal ini. Kamu hanya orang cabul. Kamu memintaku melepas pakaianku begitu kamu tiba di sini. Kamu tidak perlu membuatku takut. Aku tahu semua pikiranmu. Aku akan pergi mencari ayahku. Aku harus memberitahunya bahwa kamu cabul besar. Kata Cynthia, hendak keluar dari kamar tidur. Melihat ini, Dev mengulurkan tangannya untuk menghentikan Cynthia. Kamu tidak boleh keluar. Buka pakaianmu sekarang, kalau tidak maka akan terlambat. Kata Dev dengan sungguh-sungguh. Aku tidak akan melepasnya, bahkan jika aku mati,
Cynthia memegang erat pakaiannya dengan kedua tangannya. Karena kamu tidak mau melepasnya, jangan salahkan aku. Setelah Dev mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya untuk merobek pakaian milik Cynthia. Cynthia melawan dengan seluruh kekuatannya, dan keduanya bertarung lagi. Namun, Cynthia sedikit lemah dalam kekuatan fisik, dan dia dengan cepat tertinggal. Pakaian di tubuhnya juga dirobek oleh Dev, dan tidak lagi menutupi tubuhnya. Cabul besar, bajingan besar, aku akan membunuhmu, teriak Cynthia, lalu meninju dan menendang Dev. Tapi Dev tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dia mengulurkan tangan dan mengambil sisa pakaian di tubuh Cynthia, dan menariknya dengan suara menusuk. Pada saat ini, Cynthia tercengang, Putri Agung Tuan Kota sekarang diintimidasi dan ditelanjangi, dan dia masih di rumahnya sendiri. Cynthia merasa sedih dan tidak bisa berhenti menangis. Dev masih mengabaikannya dan mulai menusuk tubuh Cynthia dengan jarum perak. Cynthia kelelahan saat ini dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia hanya bisa membiarkan Dev meraba-raba tubuhnya. Setiap kali Dev menyentuh suatu tempat dan berhenti, jarum perak akan dimasukkan. Pada akhirnya, seluruh tubuh Cynthia hampir disentuh oleh Dev. Setelah semua jarum perak dimasukkan ke dalam tubuhnya, Cynthia tiba-tiba merasa tubuhnya jauh lebih ringan, dan perasaan depresi di benaknya menghilang seketika. Dan di setiap jarum perak, darah hitam mulai merembes keluar. Saat ini, Cynthia tahu bahwa Dev benar-benar sedang mendetoksifikasi dirinya sendiri, tetapi sebagai seorang putri, Cynthia masih merasa marah dan gatal di dalam hatinya setelah disentuh oleh Dev. Dia tidak berdaya, dan sekarang dia tersentuh oleh seorang pria dewasa bernama Dev, bahkan bagian terpenting pun tidak luput. Bagaimana dia bisa bertahan? Lebih baik diracuni dan mati. Perasaan tidak sopan dan sembrono oleh orang lain juga sangat tidak nyaman. Banyak racun dikeluarkan dari tubuhnya, dan kekuatan fisik Cynthia pulih dengan cepat. Dia bisa bergerak, jadi dia menemukan beberapa pakaian dan ingin memakainya di tubuhnya. Dia tidak bisa diawasi oleh Dev sepanjang waktu. Jangan bergerak, jangan memakai pakaian, berdiri saja dengan tenang seperti ini. Dev dengan cepat menghentikan Cynthia. Cynthia mengerutkan kening. Kamu menyentuh saya, melihat saya, dan memasukkan jarum perak. Mengapa saya tidak boleh memakai pakaian? Anda harus tetap seperti ini. Cara ini yang kondusif untuk detoksifikasi, kata Dev. Omong kosong, menurutku kamu hanya ingin memanfaatkan dan terus melihat, wajah Cynthia memerah karena marah. Jika bukan demi pengobatan dan detoksifikasi Dev, Cynthia akan mengambil tindakan lagi. Kamu seorang pasien sekarang, jadi kamu harus mendengarkan aku. Kamu harus melakukan apapun yang aku perintahkan. Jika kamu tidak patuh, maka aku akan menghentikanmu terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, kamu juga bukan tandinganku. Kata Dev dengan tenang. Kamu, Cynthia memelototi Dev, tapi tidak bergerak. Apa yang dikatakan Dev benar, dia tidak bisa mengalahkan Dev sama sekali. Cynthia bingung, dia jelas berada di alam kesengsaraan transendensi, tapi mengapa dia tidak bisa mengalahkan Dev di alam tubuh komposit? Apakah karena dia diracuni? Cynthia berdiri dengan tenang, sementara Dev melangkah maju dan dengan cermat mengamati jarum perak itu. Wajah Dev hampir menyentuh tubuh Cynthia hanya bisa memejamkan mata dan tersipu. Saat ini, Cynthia telah mengambil keputusan. Selama Dev mengeluarkan jarum perak, dia akan membalas dendam. Bahkan jika dia tidak membunuh Dev, dia akan memukulinya. Jika tidak, Dev akan memanfaatkannya dengan sia-sia. Dev tidak tahu apa yang dipikirkan Cynthia. Saat ini, Dev sedikit mengernyit karena dia menemukan detoksifikasi jarum perak terlalu lambat. Racun ini sangat membandel, dan sulit dikeluarkan dari tubuh Cynthia. Jika detoksifikasi tidak dilakukan secara menyeluruh, Cynthia akan berada dalam bahaya nantinya. Nona Sun, racun di tubuh Anda ini terlalu membandel. Jika Anda terus melakukan detoksifikasi seperti ini, mungkin akan memakan waktu 3 hari 3 malam, dan itu tidak akan sepenuhnya hilang. Sekarang satu-satunya cara adalah dengan menstimulasi saraf tubuh Anda dan kemudian meningkatkan sirkulasi darah detoksifikasi, sehingga dapat dikeluarkan lebih cepat dan lebih bersih. Dev berkata pada Cynthia. Apa maksudmu? Apa yang dimaksud dengan rangsangan saraf? Cynthia tampak bingung. Nona Sun, saya ingin bertanya, apakah Anda sudah menikah? Dev bertanya.
Ketika Cynthia mendengar ini, dia memelototi Dev dan berkata, "Saya bahkan tidak punya pacar, jadi bagaimana saya bisa menikah? Kalau begitu Nona Sun, pernahkah Anda?" Dev menunjuk ke arah Cynthia 2 kali. Cynthia langsung tersipu seperti apel dan memelototi Dev. "Apa yang kamu bicarakan? Aku bukan orang seperti itu. Karena kamu bukan orang seperti itu, maka aku hanya bisa menjadi orang seperti itu," kata Dev. Setelah itu, nafas langsung menembus tubuh Cynthia. Sebelum Cynthia sempat bereaksi, tubuhnya sepertinya terkurung dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Cynthia tampak panik. "Tentu saja aku mentraktirmu." Setelah mengatakan itu, Dev mengulurkan tangannya. Cynthia langsung merasakan panas di dalam tubuhnya, sarafnya terstimulasi, dan darah hitam di jarum perak mulai menetes lebih cepat. Dev kini dianggap sebagai pengemudi berpengalaman, yang lebih dari cukup untuk menangani mobil baru Cynthia. Segera, Cynthia mengeluarkan suara yang indah. "Ah!" Di luar kamar Cynthia, Tuan Kota Sun menangkap pelindung gong dan Penatua Fei. Kedua orang ini seperti anjing tersesat. Penatua Fei menatap tajam ke arah pelindung gong. Jelas bahwa Tuan Kota Sun mengejarnya, tetapi orang ini benar-benar berlari menuju tempat mereka tinggal. Pada akhirnya, Tuan Kota Sun menangkap mereka semua dalam satu gerakan dan menangkap mereka semua pembudidaya iblis. Pelindung gong menundukkan kepalanya, dan semua kultivasinya telah hilang. Setelah Tuan Kota Sun menangkap mereka berdua, dia akan melihat bagaimana keadaan Cynthia. Tapi saat dia berjalan ke pintu, dia mendengar suara yang tak terlukiskan datang dari dalam. Pada saat ini, Tuan Kota Sun tercengang, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Segera, Tuan Kota Sun menjadi marah. Dia tidak menyangka Dev akan melakukan hal seperti itu pada putrinya saat dia pergi. Tepat ketika Tuan Kota Sun hendak membuka pintu, dia dihentikan oleh istrinya. Ternyata Nyonya Sun juga mengkhawatirkan Cynthia, jadi dia ingin datang dan melihat. Setelah mendengar suara ini, dia tidak masuk. "Apa yang akan kamu lakukan?" tubuh Cynthia dengan jarum perak. Nyonya Sun menghentikan Tuan Kota Sun dan berkata, "Anak laki-laki itu menindas putri kita, aku akan membunuhnya." Tuan Kota Sun berkata dengan marah. "Kamu buru-buru masuk sekarang, lalu bagaimana wajah putri kita? Lagi pula, anak itu tidak bisa lari. Kita akan masuk dan melihat ketika tidak ada suara, dan jika saya mendengarkan suara ini, sepertinya putri kita tidak melawan," kata Nyonya Sun. Tuan Kota Sun tertegun sejenak, mendengarkan dengan seksama, dan kemudian amarahnya mereda. Tuan Kota Sun dan Nyonya Sun sedang menunggu dengan tenang di luar. Tetapi Dev tidak tahu bahwa dia masih berkonsentrasi pada detoksifikasi Cynthia. Banyak darah hitam telah mengalir di lantai. Pada saat terakhir, Cynthia memuntahkan seteguk darah hitam, dan tubuhnya pingsan seolah-olah dia pingsan. Setelah melihat ini, Dev tahu bahwa semua racun di tubuh Cynthia telah dikeluarkan, jadi dia mengeluarkan jarum perak dari tubuh Cynthia, dan kemudian hembusan nafas menembus ke dalam tubuh Cynthia, menyebabkan Cynthia terbangun. Setelah Cynthia bangun, dia segera menemukan beberapa pakaian dan mengenakannya, lalu dia menatap marah ke arah Dev dan hendak mengambil tindakan. "Aku sudah mengeluarkan racunmu, kenapa kamu masih ingin memukul orang?" Dev buru-buru menghindar. Cynthia merasa sangat santai saat ini dan melihat darah hitam di lantai. Dia tahu bahwa Dev memang sedang mendetoksifikasi dirinya sendiri dan menyelamatkan hidupnya. Tapi Cynthia tidak bisa menerima metode detoksifikasi ini. "Kamu baik-baik saja sekarang, tidak perlu berterima kasih. Saya punya syarat untuk menyelamatkan Anda." Dev menghela nafas panjang dan berkata, "Kamu telah mengambil keuntungan, dan kamu masih menginginkan imbalan. Betapa tidak tahu malunya kamu." Cynthia sangat marah ketika mendengar ini. "Saya hampir mati karena kelelahan. Keuntungan apa yang saya ambil? Ngomong-ngomong, Andalah yang mengambil keuntungan," balas Dev. "Kamu." Cynthia menatap Dev, tidak tahu harus berkata apa tentang Dev. Pada akhirnya, dia hanya bisa berkata dengan marah. Ketika orang lain bertanya, "Kamu tidak boleh memberitahu bagaimana cara kamu menyelamatkanku." "Jangan khawatir, sudah kubilang, ayahmu tidak akan memukuliku sampai mati." Tentu saja Dev tidak akan memberitahu. Apakah dia bodoh? "Kamu pikir aku tidak akan tahu jika kamu tidak memberitahu?"
Pada saat ini, pintu tiba-tiba ditendang hingga terbuka oleh Tuan Kota Sun, dan kemudian dia masuk dengan marah. Nyonya Sun mengikuti di belakang dan buru-buru berlari ke arah Cynthia. Putriku, kamu baik-baik saja. Wajah Cynthia masih sedikit merah saat ini, dan ketika dia melihat orang tuanya masuk dari luar, wajahnya menjadi lebih merah. Bu, aku baik-baik saja, kata Cynthia. Syukurlah selama itu baik-baik saja. Nyonya Sun memandang Cynthia. Apakah kamu baru saja diintimidasi? Ayahmu dan aku sama-sama mendengarnya. Kamu tidak perlu takut. Bicaralah dan biarkan ayahmu yang mengambil keputusan untukmu. Ketika Cynthia mendengar ini, dia segera berkata, Bu, kamu salah paham. Saya tidak diintimidasi. Dia hanya ingin mentraktir saya. Traktir kamu? Apakah kamu masih membutuhkan kalian berdua bercinta untuk mengobati penyakitnya? Nyonya Sun tidak menyelesaikannya, tetapi Cynthia tahu apa yang akan dikatakan ibunya. Nyonya Sun, saya pikir Anda dan Tuan Kota Sun telah salah paham. Nona Sun masih polos sampai sekarang. Cara mengeluarkan racun dari darah Nona Sun, itu hanya dapat dilakukan dengan merangsang saraf Nona Sun dan membuat darahnya mendidih. Sekarang racun di tubuh Nona Sun telah dihilangkan, dan dia tidak akan mendapat masalah apapun di masa depan. Dev dengan cepat menjelaskan. Nyonya Sun memandang Cynthia dengan tidak percaya dan bertanya. Putriku, apakah yang dia katakan itu benar? Dia tidak melakukan apa-apa kepadamu barusan? Bu, itu benar. Aku masih gadis polos sekarang. Cynthia berkata sambil tersipu. Tidak mungkin, aku baru saja mendengar desahanmu dari luar. Itu tidak normal sama sekali. Nyonya Sun tampak bingung. Cynthia hanya bisa bersandar ke telinga Nyonya Sun dan membisikkan beberapa patah kata kepada ibunya. Mendengar ini, Nyonya Sun mengerutkan kening dan menatap Dev. Istri, ada apa? Tuan Kota Sun bertanya. Nyonya Sun membisikkan beberapa kata lagi ke telinga Tuan Kota Sun, yang juga membuat wajah Tuan Kota Sun terlihat sangat jelek. Apa yang harus kita lakukan? Nyonya Sun sedikit ragu-ragu. Meskipun Dev melakukan sesuatu pada Cynthia, itu hanya untuk mengobati Cynthia. Selain itu, Cynthia merasa Dev tidak bersalah, jadi dia tidak bisa membenci Dev. Tapi membiarkan Dev pergi setelah Dev melihat seluruh tubuh putrinya, dan... Wah, kamu melihat seluruh tubuh putriku. Sebagai putri sebuah kota, hal semacam ini harus dirahasiakan. Jika ini keluar, aku akan ditertawakan sampai mati. Karena semuanya sudah mencapai titik ini, maka aku akan menikahkan putriku denganmu. Selama kalian menjadi suami dan istri, tidak ada yang akan berani membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Tuan Kota Sun berkata dengan ragu-ragu. Ayah, apa yang kamu katakan? Wajah Cynthia penuh rasa tidak percaya. Tuan Kota Sun, Nona Sun dan saya baru saja bertemu, bagaimana kami bisa menikah? Saya tidak setuju. Dev dengan tegas menolak. Kamu harus setuju, kalau tidak kamu akan mati. Tuan Kota Sun marah. Saya tidak akan pernah menyetujuinya. Mata Dev sedikit menyipit. Bagaimana ini bisa masuk akal? Dia baru saja mendetoksifikasi Cynthia, dan sekarang setelah dia selesai detoksifikasi, tapi Tuan Kota Sun benar-benar meminta diri Dev untuk menikahi putrinya. Jika ini adalah seorang dokter pria ginekologi di dunia sekuler, bukankah Anda akan menikahi istri yang tak terhitung jumlahnya? Apakah Anda ingin menikahinya setelah melihat seluruh tubuhnya? Apapun yang terjadi, Dev tidak akan pernah menikah dengan Cynthia. Dev berjanji pada Yuki bahwa pernikahan pertamanya harus dengan Yuki. Dia tidak akan menikahi wanita manapun sebelum melangsungkan pernikahan dengan Yuki. Jika kamu berani tidak menaatiku, pergilah ke neraka. Tuan Kota Sun sangat marah, mengatakan bahwa dia akan menyerang Dev. Ayah, Cynthia bergegas maju dan memblokir Dev. Ayah, dia adalah penyelamatku. Jika kamu membunuhnya, apa yang akan orang lain pikirkan tentang kita di masa depan, dan bagaimana mereka akan menganggapmu sebagai penguasa kota? Meskipun Cynthia sedikit marah pada Dev, dia tidak bisa membiarkan Dev mati. Dia juga tahu bahwa Dev melakukan ini hanya untuk mendetoksifikasi dirinya sendiri. Suamiku, jika ada yang ingin kamu katakan, tolong katakan. Jangan lakukan apapun. Bagaimanapun, Cynthia telah diselamatkan. Nyonya Sun juga menasihati dari samping. Melihat putri dan istrinya mengatakan ini, Tuan Kota Sun akhirnya menenangkan amarahnya.
Saat ini, Jia tua tiba bersama Hawkins dan yang lainnya. Kakak kedua, kamu mungkin salah paham. Mungkinkah alkemis yang merawat keponakan tertua benar-benar seorang kultivator iblis? Setelah Dev dibawa pergi, Hawkins menjelaskan masalahnya kepada Jia tua secara detail, dan Jia tua kemudian pergi dengan Hawkins dan lainnya. Jika alkemis tersebut benar-benar seorang kultivator iblis, Cynthia tidak hanya tidak akan disembuhkan, tetapi nyawanya mungkin dalam bahaya. Saudaraku, saya sudah tahu. Pembudidaya iblis itu telah ditangkap oleh saya, kata Tuan Kota Sun. Jia tua tercengang, tapi Hawkins dan yang lainnya melangkah maju dan memeriksa Dev. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Tanya Hawkins. Saya baik-baik saja. Dev menggelengkan kepalanya. Paman, aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja sekarang. Terima kasih kepada alkemis Chen, kata Cynthia kepada Jia tua sambil tersenyum. Ketika Jia tua melihat wajah Cynthia yang kemerahan dan corak kulit yang bagus, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan gembira. Senang melihatmu pulih. Melihat begitu banyak orang yang datang, Tuan Kota Sun tidak peduli terhadap Dev, jadi dia berkata. Saya memerintahkan orang untuk mengadakan jamuan makan. Saya mengikuti ahli pengobatan Chen ini untuk meminta maaf. Itu semua salah saya karena mempercayai fitnah kultivator iblis itu. Jia tua memandang Dev dan berkata dengan nada meminta maaf. Tuan Chen, saya benar-benar tidak menyangka Anda memiliki keterampilan medis yang begitu hebat. Saya mengagumi Anda, saya mengagumi Anda. Senior Jia, saya harap kamu jangan melupakan perjanjian yang kita buat. Kata Dev. Tidak, saya tidak akan pernah melupakannya. Jia tua terkekeh. Alkemis Chen, ayo, silahkan. Tuan Kota Sun mengundang Dev ke perjamuan. Tuan Kota Sun, saya menyelamatkan putri Anda karena perjanjian yang saya buat dengan senior Jia, jadi Anda tidak perlu bersikap sopan. Saya ingin bertemu dengan pembudidaya iblis itu sekarang, dan ada yang ingin saya tanyakan. Kata Dev kepada Tuan Kota, kata Sun. Dev tidak menghargainya. Tuan Kota Sun baru saja ingin membunuhnya, dan sekarang dia mengadakan perjamuan untuk menghiburnya. Tapi Dev tidak mau pergi. Jika bukan karena pohon peri Jia tua, mungkin Dev tidak akan datang untuk menyelamatkan. Oke, aku akan mengantarmu ke sana, Tuan Kota Sun mengangguk. Tepat ketika Dev melewati Tuan Kota Sun berbisik. Saya harap Anda selalu merahasiakan proses penyembuhan putri saya. Dev hanya melirik ke arah Tuan Kota Sun dan mengabaikannya. Ketika Dev dan yang lainnya tiba di aula utama, Penatua Fei dan pelindung gong semuanya berlutut di lantai, dan ada orang yang menjaga mereka di kedua sisi. Melihat Dev muncul, Penatua Fei dan pelindung gong gemetar. Tuan Kota Sun, bisakah kamu menyerahkan kedua orang ini kepadaku? Dev bertanya. Mereka milikmu. Tuan Kota Sun melambaikan tangannya. Dev menghampiri Penatua Fei dan pelindung gong. Pada saat ini, seluruh kultivasi tubuh pelindung gong telah lumpuh, seperti orang yang tidak berguna. Jangan bunuh aku. Aku bersedia mengakuimu sebagai tuanku. Tolong jangan bunuh aku. Pelindung gong memandang Dev dan terus memohon belas kasihan. Penatua Fei mengertakkan gigi dan sedikit gemetar, tetapi dia tidak memohon belas kasihan. Apakah kamu tidak ingin memohon padaku? Dev memandang Penatua Fei dan bertanya. Penatua Fei tidak berbicara, tetapi menatap Dev dengan dingin. Dev tersenyum ringan dan melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Takkan gigi dan sedikit gemetar, tetapi dia tidak memohon belas kasihan. Poof. Kepala pelindung gong meledak seperti semangka dalam sekejap, dan darah berceceran ke seluruh tubuh Penatua Fei. Aku sedang tidak mood untuk membawa sampah yang budidayanya telah rusak, kata Dev sambil mencibir. Melihat kematian tragis pelindung gong di sebelahnya dan mencium bau darah merah, Penatua Fei juga mulai takut. Jangan bunuh aku bisa memberitahumu sebuah rahasia. Penatua Fei akhirnya berbicara. Tidak akan datang untuk menyelamatkan. Rahasia apa? Tanya Dev. Kamu harus berjanji untuk tidak membunuhku sebelum aku bisa memberitahumu. Penatua Fei sedang tawar-menawar dengan Dev. Dev segera terlihat tidak senang dan mengulurkan tangan untuk menampar Penatua Fei. Saya tidak ingin mengetahui rahasia itu lagi. Sebaiknya kamu mati saja.
Tidak, Tyrell Zuo, putra pemimpin Liga Penyegelan Iblis, mengikuti Penatua Chu dari Liga Penyegelan Iblis. Mereka juga pergi ke Gunung Iblis Surgawi. Penatua Fei berkata dengan cepat. Rahasia macam apa ini? Apa gunanya bagiku, kata Dev acuh tak acuh. Kamu dapat merebut Tyrell itu dan menggunakannya untuk mengancam Liga Penyegelan Iblis. Jadi kamu tidak perlu diburu oleh Liga Penyegelan Iblis di masa depan. Penatua Fei menjelaskan dengan tergesa-gesa. Itu sebuah ide bagus, tapi sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, kan, kata Dev. Saya dapat membantu Anda menangkap Tyrell. Jika tidak, jika Penatua Chu mengikuti Anda tidak akan pernah bisa menangkap Tyrell. Tak seorang pun dari Liga Penyegelan Iblis akan meragukan saya. Saya dapat membantu Anda, selama Anda tidak membunuh saya. Penatua Fei mencoba yang terbaik untuk menunjukkan nilainya. Jika tidak, kepalanya akan meledak jika Dev menamparnya. Mendengar ini, Dev akhirnya menarik tangannya kembali. Metode ini bagus, tapi bagaimana saya bisa mempercayai Anda? Dev memandang Penatua Fei dan bertanya. Aku bisa menyerahkan secercah jiwa kehidupan kepadamu, sehingga aku bisa tertahan, kata Penatua Fei. Tapi Dev menggelengkan kepalanya. Kamu adalah biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan transendensi. Bahkan jika kamu menyerahkan secercah jiwa kehidupan, aku tidak bisa mengendalikanmu. Ketika saatnya tiba, bahkan jika aku menghancurkan jiwa hidupmu, aku hanyalah seorang kultivator alam tubuh komposit dan kerusakannya tidak mengancam nyawamu sama sekali. Lalu apa yang harus kita lakukan? Penatua Fei tidak menyangka Dev akan begitu curiga. Dev mengeluarkan pil oranye dari tubuhnya, lalu melemparkannya ke Penatua Fei dan berkata, ini adalah racun. Hanya saya yang bisa memiliki penawarnya. Sekarang setelah Anda meminumnya, saya bisa melepaskan Anda. Penatua Fei mengambil racun di tangannya, dia melemparkannya ke mulutnya tanpa ragu-ragu. Tidak peduli apa jenis racunnya, dia harus menyelamatkan nyawanya terlebih dahulu. Melihat Penatua Fei meminum racun itu tanpa ragu-ragu, Dev tersenyum dan berkata, apakah menurut Anda racun itu palsu? Tidak. Bagaimanapun, saya telah memutuskan untuk bekerja sama dengan Tuan Chen, jadi tidak perlu ragu-ragu. Penatua Fei dengan cepat menggelengkan kepalanya. Oke, kamu boleh pergi, kata Dev. Penatua Fei tertegun. Saya benar-benar bisa pergi. Ya. Dev mengangguk. Penatua Fei berdiri dan berjalan menuju luar rumah Tuan Kota. Tidak ada yang mengejarnya. Ketika dia keluar dari rumah Tuan Kota, mata Penatua Fei langsung menjadi sangat tajam. Setelah beberapa lompatan, dia meninggalkan kota matahari jatuh. Tuan Chen, apakah Anda benar-benar akan membiarkan pembudidaya iblis itu pergi? Orang-orang itu semuanya adalah orang-orang yang tidak jujur. Melihat Dev benar-benar melepaskan Penatua Fei, Hawkins bertanya dengan bingung. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tidak masalah. Karena aku berani melepaskannya, aku punya rencanaku sendiri, kata Dev sambil tersenyum tipis. Apa yang terjadi dengan Liga Penyegelan Iblis yang mengikuti kultivator iblis ini? Mengapa orang-orang dari Liga Penyegelan Iblis mengejarmu? Tuan Kota Sun memandang Dev dengan tatapan bingung. Dev kemudian dia secara singkat menceritakan keluhannya dengan Liga Penyegelan Iblis, dan tentu saja juga mengungkap rahasia Liga Penyegelan Iblis. Ketika Tuan Kota Sun mendengar ini, dia langsung terkejut dan berkata, saya tidak menyangka bahwa Liga Penyegelan Iblis ini benar-benar berkolusi dengan para penggarap iblis. Semua orang telah tertipu selama bertahun-tahun. Untungnya, kota matahari jatuh saya tidak memiliki cabang dari Liga Penyegelan Iblis itu. Jika tidak, saya akan membunuh secara langsung. Tuan Kota Sun, sekarang Nona Sun telah pulih, inilah waktunya bagi saya untuk mengucapkan selamat tinggal. Dev berencana untuk meninggalkan Mensyah Tuan Kota dan pergi ke rumah Jia Tua untuk menyerap energi abadi sesegera mungkin. Alkemis Chen, Anda menyelamatkan gadis kecil saya, jadi silakan meminta syarat apapun yang Anda inginkan, atau jika Anda ingin koin spiritual, Anda dapat meminta sebanyak yang Anda butuhkan. Tuan Kota Sun berkata dengan murah hati. Saya tidak membutuhkan apapun. Seperti yang saya katakan, saya menyelamatkan putri Anda sebagai imbalan atas apa yang Senior Jia janjikan kepada saya. Senior Jia telah memberi saya apa yang saya butuhkan.
Setelah Dev selesai berbicara, dia melihat ke arah Jia tua. Dia berkata, "Senior Jia, ayo kita kembali. Ayo pergi." Jia tua mengangguk. Ketika dia kembali ke kediaman Jia tua mengangkat formasi di sekitar pohon peri tanpa ragu-ragu. Ketika formasi bersentuhan, semburan energi peri langsung mengalir ke wajahnya. "Pohon ini milikmu." Tapi tidak bergerak. Jia tua tidak merasa buruk, dibandingkan dengan Cynthia, pohon peri bukanlah apa-apa. Dev tidak berbicara omong kosong, dia duduk bersila di bawah pohon dan mulai berlatih. Ketika semua orang melihat ini, mereka bergegas keluar halaman belakang dan mengunci pintu. Dan Hawkins memanggil semua orang dan mulai membagi pekerjaan untuk melindungi Dev. Meskipun Dev hanya berada di alam tubuh komposit, semua orang telah melihat penampilan Dev selama ini. Jarang sekali orang seperti Dev menjadi yang terbaik. Semua orang yakin jika tim mereka mengikuti Dev ke Gunung Iblis Surgawi kali ini, mereka pasti akan mendapatkan sesuatu. Dev menyerap energi peri, dan teknik konsentrasi hati di tubuhnya terus berjalan. Dari siang hingga malam, Dev duduk di bawah pohon selama 2 hari 2 malam. Apakah Tuan Chen masih berlatih? Tuan Miao merawat lukanya, berjalan ke halaman belakang dan bertanya. Sudah 2 hari 2 malam, dan saya tidak tahu kapan ini akan berakhir. Hawkins tampak sedikit cemas. Lagi pula, waktunya sangat sempit. Semakin awal mereka tiba di Gunung Iblis Surgawi, semakin besar peluang yang mereka temui. Tunggu saja dengan sabar, kurasa dia hampir sampai selesai, kata Tuan Miao. Namun begitu Tuan Miao selesai berbicara, langit dan bumi tiba-tiba bergetar, dan kemudian awan hitam besar muncul di langit. Dalam sekejap, seluruh kota matahari jatuh diselimuti awan hitam, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Penglihatan mendadak ini membuat semua orang di kota matahari jatuh khawatir. Bahkan Tuan Kota Sun berlari keluar ruangan dan memandang ke langit dengan serius. Ada apa? Hawkins bertanya dengan suara gemetar. Tuan Miao tampak serius dan menggelengkan kepalanya, saya juga tidak tahu. Apakah ada pembudidaya iblis di sini? Melihat awan hitam itu, Letty berkata dengan ketakutan. Ya, itu pasti seorang kultivator iblis. Saya bisa merasakan aura dari kultivator iblis. Suara Misha menggema. Kedua gadis itu belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, dan wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Diam, tidak ada pembudidaya iblis yang berani bertindak begitu terang-terangan sekarang. Tuan Miao memelototi Misha dan berkata, awan hitam semakin rendah, dan semua orang merasa seolah-olah ada batu besar yang membebani hati mereka, membuat mereka agak terengah-engah. Perasaan ini seperti penindasan yang disebabkan oleh kedatangan makhluk abadi. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh di awan hitam, seolah-olah ada banyak tentara dan jenderal surgawi yang berlari di awan hitam. Ledakan. Sambaran petir menyambar tanpa peringatan, dan lokasinya adalah halaman belakang Jia tua, tempat Dev berlatih. Sambaran petir ini menyambar dan langsung menimbulkan badai yang tak ada habisnya. Tuan Miao dan lainnya yang awalnya menjaga halaman belakang langsung terpesona. Semua orang terbang puluhan meter jauhnya. Semua rumah di halaman belakang berubah menjadi bubuk saat petir menyambar. Bahkan rumah Tuan Kota Sun di sebelahnya pun terpengaruh, dan bahkan Tuan Kota Sun begitu terguncang oleh kekuatan ini sehingga dia mundur beberapa langkah. Apa sebenarnya ini? Tuan Kota Sun mengerutkan kening, melompat, terbang di atas rumah Tuan Kota, dan mendarat di halaman Jia tua. Pada saat ini, Tuan Miao dan Jia tua baru saja naik dari tanah dengan rasa malu. Lalu semua orang melihat apa yang mereka lihat dengan kaget. Terlihat Dev duduk bersila di bawah pohon peri, dan pohon peri telah layu. Pakaian Dev juga menjadi compang-camping. Mungkinkah tadi itu adalah kesengsaraan Guntur? Hawkins berkata dengan kaget. Kesengsaraan Guntur? Tuan Miao juga menunggu sampai matanya terbuka, awan hitam di langit ini adalah awan kesengsaraan Guntur. Bagaimana bisa ada awan kesengsaraan Guntur seperti itu? Mustahil, kesengsaraan Guntur semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dihadapi oleh mereka yang naik ke atas. Terobosannya saat ini hanyalah alam kesengsaraan transendensi. Jika dia menderita kesengsaraan Guntur semacam ini, bukankah itu berarti dia akan musnah menjadi abu? Kita semua telah menerobos alam melampaui alam kesengsaraan transendensi dan menderita kesengsaraan Guntur.
Siapa yang pernah melihat awan kesengsaraan guntur yang begitu menakutkan seperti ini? Tuan Kota Sun segera membalas. Peri langsung mengalir ke wajahnya. Meskipun melampaui alam kesengsaraan transendensi adalah alam yang paling sulit bagi para bikhu, dan mungkin hanya ada sedikit bikhu yang dapat menerobos alam kesengsaraan transendensi, hal itu tidak terlalu menakutkan. Jika ini adalah kesengsaraan guntur yang begitu menakutkan, apalagi 1 dalam 100 mil, saya khawatir tidak ada satupun biksu di seluruh surga dan dunia manusia yang mampu menerobos alam kesengsaraan transendensi. Saat Tuan Kota Sun selesai berbicara, badai petir lainnya melanda. Semua orang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa badai petir menghantam Dev dengan keras. Semua pakaian di tubuh Dev hancur total, dan kulitnya yang bersinar dengan cahaya keemasan terlihat. Cahaya keemasan ini bukanlah armor tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan milik Dev, tetapi cahaya tubuh fisik Dev. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Karena kekuatan fisik Dev berada di luar imajinasi semua orang. Ini adalah kesengsaraan guntur, pasti kesengsaraan guntur. Hawkins berteriak kaget. Badai yang tak ada habisnya. Bahkan jika dia tidak mengatakan apapun, semua orang akan tahu bahwa ini adalah kesengsaraan guntur. Tapi Dev benar-benar menggunakan tubuhnya untuk menahan kesengsaraan guntur yang menyimpang, mungkinkah dia akan mati? Master sedang merendam tubuh fisiknya dengan guntur. Setelah kesengsaraan guntur selesai, tubuh fisiknya akan menjadi lebih kuat. Helena melihat niat Dev dan berkata perlahan. Kata-kata Helena membuat semua orang menatap kosong, tidak bisa berkata-kata. Selain menggunakan kata mesum untuk mendeskripsikan Dev, mereka tidak dapat memikirkan kata lain. Badai petir lagi turun dari langit. Meski semua orang bersembunyi jauh dan bahkan memasang penghalang di depan mereka, mereka masih bisa merasakan teror badai petir ini. Persis seperti itu, 9 kesengsaraan petir membombardir satu demi satu, dan penghalang di depan semua orang terus-menerus dihancurkan, dan kemudian diperbaiki. Dan tubuh fisik Dev, di bawah 9 kesengsaraan guntur ini, tidak hanya tidak menghilang menjadi abu, tetapi menjadi lebih emas. Segera, kesengsaraan guntur menghilang, dan awan kesengsaraan guntur yang menindas di langit perlahan menghilang. Dev perlahan membuka matanya dan merasakan nafas di tubuhnya telah membuat lompatan kualitatif. Dia tahu bahwa dia telah menerobos ke alam kesengsaraan transendensi. Setelah melampaui alam kesengsaraan transendensi, dia telah mencapai level baru. Di tahun-tahun mendatang, dia hanya perlu mempersiapkan kenaikannya. Dev berdiri, kekuatan di tubuhnya sepertinya masih mendidih. Au! Jeritan tiba-tiba membuat Dev sadar kembali. Ternyata Dev sudah telanjang sekarang, karena pakaiannya hancur berkeping-keping oleh petir. Begitu dia bangun, 2 gadis, Misha dan Letty, berteriak kaget ketika melihat burung Dev. Ketika Dev sadar kembali, dia juga menemukan bahwa dia telanjang, dia tiba-tiba merasa malu dan bingung. Helena segera berlari membawa pakaiannya, berdiri di depan Dev, dan secara pribadi membantu Dev mengenakan pakaiannya. Helena sering melihat tubuh Dev sebelumnya, dan sudah sangat familiar dengan tubuh Dev. Tuan Chen, Anda, kesengsaraan guntur Anda terlalu keterlaluan. Saya belum pernah melihat kesengsaraan guntur yang begitu mengerikan. Hawkins melangkah maju dan berkata dengan kaget. Bukan karena kesengsaraan guntur itu menakutkan, tapi karena tubuh fisik Tuan Chen begitu kuat sehingga dia bisa menahan bencana petir semacam ini. Sekarang meskipun Tuan Chen tidak menggunakan teknik apapun, mustahil bagi biksu biasa untuk menyakiti Tuan Chen. Tuan Miao berseru dengan iri. Alkemis Chen, saya benar-benar tidak menyangka bahwa selain keterampilan medis Anda yang luar biasa, Anda juga begitu kuat. Saya buta dan tidak menyadarinya sebelumnya. Tuan Kota Sun melangkah maju, dengan senyuman di wajahnya, dan menarik Dev ke samping. Alkemis Chen, saya tahu bahwa Anda perlu melihat tubuh putri saya untuk mengobati penyakitnya, tetapi saya masih berharap Alkemis Chen dapat menikahi putri saya. Gadis kecilku dianggap sebagai orang yang unggul terlepas dari kecantikan dan bentuk tubuhnya. Dan selama kamu setuju untuk menikah, seluruh kota matahari jatuh akan menjadi milikmu. Aku hanya melakukan ini untuk putriku. Pikirkan baik-baik, kenapa repot-repot berlari ke sana kemari. Tuan Kota Sun sekarang sangat berharap Dev akan tetap tinggal. Melalui kesengsaraan guntur ini, dia telah melihat kekuatan Dev dan masa depan Dev. Jika kota matahari jatuh dapat diserahkan kepada Dev, Tuan Kota Sun yakin kota matahari jatuh pasti akan makmur. Tuan Kota Sun, saya benar-benar minta maaf.
Saya sudah punya pacar, dan saya berjanji padanya bahwa dia akan menjadi orang pertama yang saya nikahi dan memberinya pernikahan pertama. Saya benar-benar tidak ingin menjadi orang yang tidak sopan, dan saya berharap Tuan Kota Sun bisa mengerti. Dev dengan tegas menolak. Tuan Kota Sun memandang Dev dengan tatapan kosong, dia tidak menyangka bahwa godaan sebuah kota tidak dapat menggoda Dev. Hei, karena alkemis Chen sangat menghargai cinta dan keadilan, saya tidak akan memaksa orang lain melakukan apapun. Tuan Kota Sun menghela nafas, seolah dia menderita kerugian besar. Tidak akan memaksa orang lain melakukan apapun. Setelah Dev berbasa-basi dengan Tuan Kota Sun, dia siap berangkat. Dia banyak tertunda karena latihan, jadi dia harus pergi ke Gunung Iblis Surgawi secepat mungkin. Dev dan yang lainnya tidak memilih kota yang tidak terlalu jauh dari Gunung Iblis Surgawi, karena ada banyak biksu yang bergegas ke Gunung Iblis Surgawi. Jika mereka naik pesawat, itu akan terlalu mencolok, dan Dev tidak ingin perhatian semua orang terfokus pada mereka. Setelah melakukan perjalanan sehari semalam, semua orang akhirnya sampai di kawasan Gunung Iblis Surgawi. Begitu mereka melangkah ke Gunung Iblis Surgawi, semua orang merasakan perubahan antara langit dan bumi. Terlebih lagi, barisan pegunungan besar yang menjulang ke langit terletak di antara langit dan bumi, dan ujungnya tidak dapat dilihat secara sekilas. Rentang pegunungan sangat luas, dan semua orang di bawah pegunungan ini seperti butiran debu dibandingkan dengan pegunungan Qilian yang dipecah oleh wilayah tengah dan selatan. Gunung Iblis Surgawi ini berkali-kali lebih besar. Jika Gunung Iblis Surgawi ini juga memiliki tabu dan tidak bisa terbang, mungkin butuh waktu lama untuk keluar dari Gunung Iblis Surgawi ini. Untungnya, tidak ada tabu di Gunung Iblis Surgawi ini, dan para biksu dapat terbang dan bepergian dengan bebas. Pegunungan yang sangat luas. Ini pertama kalinya saya melihat pegunungan yang begitu luas. Kelihatannya seperti raksasa besar tergeletak di tanah. Letty hanya bisa menghela nafas ketika dia melihat Gunung Iblis Surgawi untuk pertama kalinya. Dev kaget saat melihat Gunung Iblis Surgawi, kemegahan Gunung Iblis Surgawi memang melebihi imajinasinya. Di dunia sekuler, Dev telah melihat banyak gunung, tetapi dibandingkan dengan Gunung Iblis Surgawi ini, gunung-gunung itu tidak berarti apa-apa. Bahkan di alam surga dan manusia, Dev telah melihat pegunungan besar seperti pegunungan Qilian dan puncak Qingyu, tetapi pegunungan tersebut tidak dapat dibandingkan dengan pegunungan Iblis Surgawi. Tidak ada orang lain yang pernah melihat Gunung Iblis Surgawi, dan semua orang sangat gembira. Bagaimanapun, melangkah ke Gunung Iblis Surgawi berarti Anda memiliki kesempatan untuk menemukan peluang dan menemukan berbagai harta karun kapan saja. Tidak seperti orang lain yang bersemangat, Hawkins sedikit mengernyit dan berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, sekarang kita telah memasuki area Gunung Iblis Surgawi, kita akan menghadapi banyak bahaya yang tidak diketahui nanti, jadi semua orang harus waspada. Selain monster, ada juga banyak pembudidaya iblis di sini. Gunung Iblis Surgawi adalah tempat dengan banyak pembudidaya iblis. Ada juga banyak biksu yang datang untuk berburu harta karun. Orang-orang ini juga putus asa. Demi keuntungan mereka sendiri, mereka akan melakukan apa saja. Itu bisa dilakukan. Jadi kita harus bersatu. Tidak ada yang bisa menganggap enteng, atau melakukan hal-hal yang merugikan tim demi kepentingan pribadi. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Hawkins memberitahu semua orang bahwa mereka harus bersatu ketika sampai di tempat ini. Jika mereka ingin bertarung sendirian, mereka mungkin tidak bisa memasuki Gunung Iblis Surgawi. Jangan khawatir, Bos Chai, kami datang ke sini mempertaruhkan nyawa kami, dan kami semua siap sekarang. Ya, jika kita hanya mencari keuntungan dan melarikan diri ke pegunungan Qilian, bagaimana kita bisa melawan para penggarap iblis itu? Saya punya firasat kali ini, dengan Tuan Chen di sini, kita pasti akan mendapatkan sesuatu. Banyak biksu mengutarakan pendapat mereka satu demi satu. Jika mereka semua melarikan diri dan meninggalkan Dev sendirian ketika mereka berada di pegunungan Qilian, Dev mungkin akan jatuh ke tangan Penatua Fei. Semua orang hanya perlu bersiap dan jangan terlalu gugup. Saya pernah ke Gunung Iblis Surgawi ini, jadi saya sudah familiar dengannya. Dibandingkan dengan banyak orang yang belum pernah ke sini sebelumnya, kita memiliki keuntungan. Kali ini kita belum mengetahui secara spesifik lokasi medan pertempuran para dewa dan iblis, jadi kita perlu bersabar dan mencari secara perlahan. Selain itu, kita harus bersiap untuk bertahan di Gunung Iblis ini dalam waktu yang lama.
Hawkins menghibur semua orang, dia tidak bisa membiarkan hati semua orang runtuh sebelum mereka memasuki Gunung Iblis Surgawi. Saatnya diingatkan dan dihibur, yang juga mencerminkan kemampuan Hawkins sebagai pemimpin tim. Bagaimanapun, dia dianggap orang tua dan tahu cara memimpin orang. Hawkins memimpin semua orang ke daerah Gunung Iblis Surgawi dan berjalan menuju kedalaman Gunung Iblis Surgawi. Di hutan lebat di Gunung Iblis Surgawi, 5 biksu sedang beristirahat di bawah pohon setebal beberapa meter. Di antara 5 biksu ini adalah Penatua Fei, yang nyawanya diselamatkan oleh Dev. Istana tanpa jiwa jamu benar-benar tidak berguna. Kamu bahkan tidak menangkap seorang biksu muda di alam tubuh komposit. Kamu masih memiliki keberanian untuk menemui kami. Seorang biksu muda mengutuk Penatua Fei. Penatua Fei menundukkan kepalanya dan tidak berani bernapas, karena pemuda di depannya adalah Tyrell Zuo, putra Thomas Zuo, pemimpin Liga Penyegelan Iblis. Di sebelah Tyrell adalah Penatua Chu dari Liga Penyegelan Iblis yang datang bersamanya. Dua lainnya adalah 2 ketua cabang Liga Penyegelan Iblis di wilayah selatan. Demi keselamatan Tyrell, mereka datang ke Gunung Iblis Surgawi bersama-sama. Tyrell lelah memarahi, jadi dia melihat ke arah Penatua Chu di sampingnya dan berkata, "Paman Chu, apakah identitas Dev telah diselidiki dengan jelas? Tunjukkan padaku." "Tuan, sebaiknya Anda tidak mengkhawatirkan Dev. Pemimpin telah memerintahkan divisi utama untuk memburu Dev. Saya yakin dia tidak akan hidup lebih lama. Sebaiknya kita bermain di Gunung Iblis Surgawi ini selama beberapa hari lalu kembali. Terlalu berbahaya di sini." Penatua Chu tahu betapa berbahayanya Gunung Iblis Surgawi, jadi dia berencana untuk membawa Tyrell selama beberapa hari dan kemudian kembali. "Paman Chu, aku tahu kamu mengkhawatirkan keselamatanku, tapi jangan khawatir. Aku sekarang telah mencapai alam kesengsaraan transendensi tingkat kelima. Hidupku tidak akan dalam bahaya di Gunung Iblis ini. Selain itu, tanpa kamu dan 2 ketua cabang yang mengikuti kita, tidak peduli apakah kita bertemu dengan pembudidaya iblis atau monster, hanya mereka yang bisa melarikan diri. Sebaiknya tunjukkan padaku informasi tentang Dev, aku sangat penasaran dengan orang ini." Tyrell berkata dengan rasa ingin tahu. Setelah mendengar laporan Penatua Fei, dia menjadi penasaran dengan Dev. Seorang biksu alam tubuh komposit memukuli para biksu alam kesengsaraan transendensi dan mengirim mereka berlarian kemana-mana. Ada terlalu sedikit orang seperti ini yang bisa bertarung melintasi alam. Jadi Tyrell sangat ingin tahu siapa Dev. Ketika Penatua Chu melihat ini, dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan slip informasi giok, yang mencatat semua informasi yang mereka kumpulkan tentang Dev. Tyrell mengambil slip giok itu, dan saat nafas mengalir ke slip giok itu, informasi Dev langsung muncul di benaknya. Bersambung ke episode 315. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.